wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Anak-anak, tadi kita sudah berdoa dan sekarang Bu Guru mau tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Coba kalian tengok samping kanan kiri kalian, apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Oke, bagus. Hadir semua ya hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya, apakah ada yang masih ingat pada pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, pada pertemuan minggu lalu kita belajar tentang makhluk hidup. Apa sih makhluk hidup itu? Apa yang masih ada yang ingat? Iya, makhluk hidup adalah makhluk yang hidup. Atau dapat dikatakan makhluk hidup merupakan suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan hidupnya. Makhluk hidup dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya dan menghasilkan keturunan. Sekarang coba kalian lihat gambar di atas. Pada gambar tersebut, mana saja sih jenis-jenis makhluk hidup? Iya, ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Bu, apakah rumah dan batu termasuk makhluk hidup? Jawabannya bukan ya anak-anak. Rumah dan batu adalah benda mati, yang artinya mereka tidak memiliki ciri-ciri yang menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk hidup. Lalu bagaimana sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Apa ada yang tahu apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Iya, tadi sudah disebutkan makhluk hidup berkembang biak, lalu bernafas, membutuhkan makan dan minum, bergerak, tumbuh, dan peka terhadap rangsang. Agar kalian lebih paham tentang ciri-ciri makhluk hidup, mari kita bahas satu persatu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Kita semua manusia yang membutuhkan makanan dan minuman. Hewan dan tumbuhan juga membutuhkan makanan dan minuman. Manusia mendapatkan makanan dengan cara memasaknya. Hewan mendapatkan makanan dari lingkungan di sekitarnya. Sedangkan pada tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri, yaitu dengan proses fotosintesis. Ciri-ciri yang kedua adalah makhluk hidup bernafas. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Pernafasan pada hewan itu ada bermacam-macam anak-anak. Contohnya, burung bernafas dengan paru-paru, lalu ada ikan yang bernafas dengan insang, dan ada cacing yang bernafas dengan kulit. Untuk pernafasan pada tumbuhan, yaitu tumbuhan bernafas dengan stomata. Ciri-ciri yang ketiga adalah makhluk hidup berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Manusia berkembang biak untuk mendapatkan keturunan atau menghasilkan keturunan dan membentuk suatu keluarga. Contohnya dalam keluarga itu ada kakek, ada nenek, ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan ada adik. Contoh perkembangbiakan pada hewan itu ada bermacam-macam anak-anak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, dan ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Apa saja hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Apakah ada yang tahu? Iya, ada ayam, ada burung, dan ada
angsa. Lalu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan yaitu ada sapi, ada kucing, dan ada kambing. Nah, untuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan yaitu ada ular. Selanjutnya pada tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak melalui dua cara. Yang pertama, berkembang biakan secara alami, yaitu melalui biji, contohnya mangga, dan perkembang biakan secara buatan, yaitu contohnya adalah mencangkok. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah bergerak. Manusia bergerak menggunakan kakinya untuk berjalan dan berlari. Hewan seperti burung menggerakkan sayapnya untuk terbang, dan ikan menggerakkan siripnya untuk berenang. Sedangkan pada tumbuhan bergerak mengikuti arah sinar matahari, tetapi tumbuhan tidak berpindah tempat ya anak-anak. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu ada tumbuh. Nah, coba sekarang kalian lihat gambar di atas ini. Ini adalah contoh pertumbuhan dari manusia yang dimulai dari bayi, lalu menjadi balita, lalu setelah balita dia menjadi anak-anak, setelah anak-anak dia menjadi dewasa. Manusia itu tetap tumbuh ya anak-anak. Sedangkan pertumbuhan pada hewan yaitu contohnya pada ayam. Ayam bertelur, lalu telurnya menetas menjadi anak ayam, yang kemudian anak ayam itu akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Pertumbuhan pada tumbuhan yaitu contohnya biji. Ketika ditanam, biji akan tumbuh akar. Setelah akar, lalu akan tumbuh batang dan daun. Setelah batang dan daun, lalu akan tumbuh kucup bunga. Setelah kucup bunga, lalu tumbuhlah sebagai bunga yang mekar. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam adalah makhluk hidup peka terhadap perangsang. Manusia memiliki beberapa indera yang peka terhadap perangsang. Contohnya, ketika kita terkena sinar matahari, maka kita akan menutup mata kita. Hal tersebut menunjukkan bahwa mata peka terhadap rangsangan cahaya. Contoh selanjutnya yaitu ada telinga. Telinga yang peka terhadap rangsangan bunyi. Sedangkan peka terhadap rangsang pada hewan contohnya yaitu pada siput. Ketika kepala siput mendapatkan sentuhan dan merasa dirinya terancam, maka dia akan memasukkan kepalanya ke dalam cangkangnya. Dan peka terhadap rangsang pada tumbuhan contohnya adalah pada daun putri malu. Ketika daun putri malu mendapatkan sentuhan, maka dia akan mengatupkan daunnya. Nah, itulah tadi anak-anak penjelasan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Jika ada yang masih belum paham dan belum dimengerti, boleh ditanyakan pada ibu ya. Tidak ada ya sepertinya. Kalau begitu berarti semuanya sudah paham mengenai materi ciri-ciri pada makhluk hidup. Sekarang selanjutnya ibu punya beberapa soal nih. Silahkan kalian keluarkan alat tulis kalian dan kerjakan soal yang ibu kasih di dalam buku tugas kalian ya, lalu dikumpulkan. Oke anak-anak, semuanya sudah mengumpulkan tugas yang ibu berikan ya. Anak-anak, tadi kan kita sudah belajar tentang materi ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang mari kita mengulas bersama-sama materi yang telah kita pelajari, dimulai dari pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan hidupnya. Makhluk hidup dapat berkembang biak untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Apa saja sih tadi jenis-jenis makhluk hidup? Yang pertama ada manusia, lalu ada hewan, lalu ada tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup ada apa saja? Yang pertama, membutuhkan makanan dan minuman. Lalu yang kedua ada bernafas. Yang ketiga, berkembang biak. Yang keempat, bertumbuh. Yang kelima,
gerak. Dan yang terakhir yaitu ada peka terhadap rangsang. Anak-anak, sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa bukunya untuk tetap dibaca terus ya, dan tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita berdoa, silahkan kalian bereskan alat tulis kalian. Oke, sudah siap semuanya? Silahkan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.